Meskipun ini bukan film yang buruk, sutradaranya adalah pendatang baru, jadi kami pasti akan menggunakan namamu sebagai taktik pemasaran utama. Semua ini bukan masalah besar. Baim tidak masuk ke agensi manapun, jadi selama Baim setuju, Kenzi dapat memasarkannya sesuai keinginannya. Email saya naskahnya nanti malam. Kenyataannya, ini bukan pertama kalinya Kenzi mengundang Baim untuk ambil bagian dalam sebuah film. Ketika sampai pada hal seperti ini, Baim pasti tidak setuju secepat ketika dia setuju untuk mundur dari ahli tersembunyi, lagi pula, sepupu iparnya diintimidasi. Tapi, siapa sangka, satu Adira sudah cukup untuk membuatnya menyerah. Pentingnya Adira untuk Baim pasti tidak bisa diremehkan. Beberapa saat kemudian, Kenzi kembali ke rumah untuk menemukan Alexa baru saja selesai melihat naskahnya. Setelah membaca naskah, Alexa duduk diam selama beberapa waktu, sampai Kenzi akhirnya duduk di sampingnya. "Bagaimana menurutmu? Ini sangat berat," jawab Alexa dengan serius, "tapi menurutku ini patut dicoba." Film itu berjudul WHAK, Weird Husband. Berbasis di dunia 20 tahun dari sekarang, film ini bercerita tentang penyebaran virus yang mengerikan. Setelah terinfeksi, seluruh tubuh orang tersebut akan memburuk. Tokoh utamanya adalah pasangan suami istri. Dalam kesehariannya, sang istri perlahan menemukan beberapa perubahan aneh pada suaminya. Cerita dimulai di desa karakter utama, di mana wabah virus pertama dimulai. Sebagai seorang dokter, sang suami menghabiskan hidupnya untuk membantu orang lain. Tapi, pada akhirnya, dia menjadi pasien nol untuk virus baru. Genre ini kurang di pasar domestik. Meskipun yang lain telah mencoba, tidak ada hal penting yang telah dibuat. Siapa yang akan menjadi pemeran utama pria? Film seperti ini membutuhkan keterampilan akting tingkat tinggi. Apakah menurutmu aku bisa melakukannya? Kenzi melirik naskah di tangan Alexa dan tersenyum percaya diri. "Aku merasa film ini akan menjadi landasan karir aktingmu." Alexa memandang Kenzi dengan serius sebelum memegang tangannya. "Aku akan melakukannya." Untuk pemeran utama pria, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dia bagus dalam genre ini, kata Kenzi dengan makna yang lebih dalam. Kali ini, kami tidak akan mengungkapkan pemerannya kepada publik, dan seluruh syuting akan dirahasiakan. Hanya ketika kami mencapai setengah jalan kami akan mulai berpromosi. Aku akan fokus pada syuting. Untuk promosi, kamu ahlinya. Setelah berbicara, Alexa tiba-tiba menyadari masih ada sedikit masalah. Luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh dan dia tidak bisa mengabaikan rasa sakitnya. "Kapan kita akan mulai syuting?" Harus saya katakan, saya telah meremehkan Sandy. Dia telah membuat persiapan sejak lama. Segera setelah dia memiliki cukup dana, syuting dapat dimulai. Ini dapat dimulai paling cepat akhir bulan. Oke, Alexa menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, selain mempersiapkan diri, dia juga akan menyelesaikan beberapa masalah di keluarga Geraldine. Ngomong-ngomong, istri dalam film ini adalah bagian dari militer. Jadi, seni bela diri yang kamu pelajari di Hidden Expert akan menjadi dasar yang baik. Alexa tersenyum. Dia tidak bisa menyangkalnya. "Aku tidak percaya pada Tuhan. Tapi, aku percaya padamu. Kamu merasa tidak enak, karena aku sangat menderita sehingga kamu dengan sengaja mengubah karir istri, bukan?" Kenzi sedikit terkejut. "Jadi, apa karir asli sang istri?" Alexa bertanya. "Dia adalah seorang penulis fiksi ilmiah yang terobsesi." Kenzi menjawab dengan rasa bersalah. "Kalau begitu mari kita tetap dengan itu," Alexa menjawab. "Karena penulis memilih karir itu untuknya, pasti ada alasannya. Plus, bukankah kamu menyuruhku memperlakukan masa lalu sebagai bentuk pengalaman? Baik, aku tidak bisa berdebat denganmu. Pada kenyataannya,
Apakah karakternya adalah seorang personel militer atau penulis, itu akan sama menariknya. Tapi, kelemahan seorang penulis menambah ketegangan. Bagaimanapun, itu adalah film bencana. Jika orang tidak merasa cemas, maka film tersebut akan gagal total. Sebenarnya, hal yang paling membuat Alexa nyaman adalah kenyataan bahwa seluruh produksi melibatkan orang-orang yang dia kenal dan percayai. Apakah itu produser atau sutradara, dia yakin mereka akan bekerja sama dengan baik. Malam itu, Arsy kembali ke rumah untuk menemui pengacara kakek Arifin baru saja pergi. Dengan panik, dia mendekatinya dan bertanya, "Pengacara Rizal, apakah kamu akan pergi? Biarkan saya mengantarmu keluar." "Iya, aku mau pergi, biar saya sendiri." Begitu pengacara melihatnya, dia melambaikan tangannya dengan cemas dan bergegas keluar. Ini meningkatkan kecurigaan Arsy. Sepertinya, dia harus mengklarifikasi niat kakek Arifin. Dia yakin dia pasti mengatakan sesuatu kepada pengacara agar dia menghindarinya seperti tikus akan menghindari kucing. Ekspresi Arsy sedikit membosankan ketika dia menelepon asistennya, "Bantu saya menyelidiki mengapa kakek berbicara dengan pengacara Rizal. Saya ingin tahu hasilnya paling lambat besok." "Ya, Nyonya Arsy." Selama Alexa ada, dia selalu merasa ada serpihan di punggungnya. Adapun insiden santet, meskipun dia tidak menang, dia juga tidak sepenuhnya kalah. Setidaknya Alexa tidak lagi memiliki film untuk diikuti, dan semua orang di industri menghindarinya. Jika wajah yang dibencinya terus muncul di televisi, dia tidak akan bisa makan atau tidur. Larut malam, di dalam villa kaca, lampu bersinar terang. Dari saat Adira menginjak kaki ke pulau itu, dia telah berusaha membiasakan diri dengan lingkungannya. Namun, Baim telah mendesain tempat itu seperti labirin. Jadi, tidak peduli belokan mana yang dia ambil, dia selalu menemukan dirinya kembali di tempat yang sama. Sementara itu, si brengsek yang mengaku tidak bisa mengurus dirinya sendiri, tidak terlihat dimanapun. "Bagaimana saya keluar dari sini? Mengapa satu orang tinggal di tempat yang begitu luas? Apakah dia menyukai suara gemanya sendiri?" Saat ini, Baim sedang mandi. Saat dia mendengar langkah kaki Adira mendekat, dia tidak punya niat untuk memperingatkannya. Dia hanya berbaring di bak mandi besar bergaya kolam dengan mata terpejam dan lengan tersampir di air hangat. Di mana dia berada? Saat dia berbicara, dia membuka pintu kamar mandi. Hal pertama yang dia lihat adalah punggung Baim yang kokoh dan berotot. Tentu saja, hanya sedetik sebelum dia berbalik. Namun, dia sama sekali tidak tahu ini bukan kecelakaan. Baim sebenarnya melakukannya dengan sengaja. "Maaf, lanjutkan apa yang kamu lakukan. Aku akan segera pergi. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak membantuku?" kata Baim sambil berbalik dan bersandar di tepi bak mandi. "Saya hanya bisa melepas pakaian saya, tetapi mengenakannya kembali agak sulit." "Kalau begitu jangan memakainya." Adira berbalik, siap untuk melarikan diri, tetapi kata-kata Baim menahannya. "Kamu mengatakannya." Baim berdiri keluar dari air tanpa niat untuk menutup. Sebenarnya, dia masih mengenakan celana boxer. Meskipun teriakan Adira menakutkan, Baim tidak tahu mengapa dia merasa menipunya cukup menghibur saat dia melihatnya dengan panik melarikan diri. Malam itu panjang, tapi sepertinya dia tidak akan kesepian. Adira tertegun tak bisa berkata-kata. Dia benar-benar melihat petinju di tubuh Baim, tapi dia masih lari ketakutan. Saat dia berhenti, dia meletakkan tangannya di pipinya. Mereka sangat panas. Sebenarnya, dia tidak hanya malu, dia juga takut. Akankah orang aneh seperti Baim memiliki banyak fetish mesum? Tidak ada orang lain di sekitar. Jadi, jika dia melakukan sesuatu padanya, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Memikirkan hal ini, Adira segera memutuskan untuk menelepon Alexa.
Namun di tengah kepanikan, dia akhirnya menelepon nomor yang salah. Dia kemudian berkata dengan mendesak ke telepon, "Alexa, bisakah kamu menjemputku sekarang? Aku sedikit takut. Bagaimana jika Baim membunuhku?" Di ujung lain telepon, ada keheningan. Setelah beberapa saat, sebuah suara laki-laki dengan samar menjawab, "Saya Baim. Saat ini, membunuh bukanlah salah satu hobiku, tapi aku bisa mencoba menjadikannya hobi. Cepat kembali ke sini dan bantu aku mengganti perbanku." "Aku tidak bisa, aku takut." Adira masih merasa yang terbaik baginya adalah menjaga jarak dari Baim. "Saya ingin kembali ke Indonesia." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.